Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Nah, sebelumnya kita perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Siti Nursyadawan. Saya semester 4, Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya ditugaskan untuk dosen saya untuk menjelaskan satu studi kasus tentang perkembangan peserta didik. Nah, teman-teman pasti penasaran kan, apa studi kasus yang akan saya ambil? Tetap standby. Nah, studi kasus yang akan saya jelaskan yaitu mengenai perkembangan pada masa remaja. Mungkin kasus ini sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman, yaitu tentang merokok. Sebelumnya sudah kita ketahui bahwa merokok itu dilarang atau tidak boleh digunakan oleh anak-anak atau yang masih di bawah umur. Tapi kenapa para remaja itu sudah bisa merokok? Nah, kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk pada materinya atau pembahasannya. Kita langsung saja. Di sini mungkin pada masa remaja ini umumnya akan mencoba hal-hal baru seperti menurut para ahli yaitu Piaget. Dia mengatakan bahwa secara psikologis masa remaja adalah usia saat individu berinteraksi dengan masyarakat dewasa. Usia saat anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua. Jadi, dia sudah merasa bahwa dia sudah lebih tua. Itu menurut Piaget. Nah, dari pendapat di atas, disimpulkan bahwa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa. Dan pada fase inilah remaja sering rentan dengan masalah-masalah dikarenakan masih labil. Nah, masalah-masalah inilah yang akan saya beri contoh yaitu merokok. Nah, baik kita masuk pada kasusnya. Sebelumnya, peserta didik yang akan saya teliti yakni remaja pada Kompleks Kahena. Dia adalah siswa dari salah satu sekolah di SMA 14 yang bernama Wahyudin. Saya sudah bertanya-tanya tentang kebiasaan dia merokok dan menurut pernyataannya dia sudah terbiasa merokok sejak SMP. Wow, dari pernyataan itu saya agak sedikit kaget. Saya sedikit bertanya-tanya, apa alasan kamu sampai kamu merokok atau kamu sudah sampai kecanduan? Nah, menurut dia mencontoh dari ayahnya yang seorang perokok, itu yang pertama. Yang kedua, remaja ataupun orang-orang yang merokok memiliki lingkungan pergaulan yang sebagian besar merokok. Kemudian yang ketiga, pengaruh dari dirinya sendiri. Dan juga dia akan sering dibully temannya karena kewajiban mensalahartikan bahwa merokok itu bisa membuat keren atau inspirasi dari merokok itu. Sangatlah aneh, tapi nyata. Kemudian saya bertanya juga, jika kamu tidak merokok, bagaimana rasanya? Ujarnya, saya sudah dikategorikan sebagai pecandu rokok. Dan rokok bagaikan makanan pokok buat saya. Jadi itu wajib buat saya. Itu ujar subjek yang saya teliti. Nah, itu sedikit pernyataan dari salah satu narasumber yang saya dapatkan di sekitar lingkungan saya. Dari situ saya sudah mulai simpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhinya itu ada dua. Itu faktor internal. Pertama itu keinginan mencoba sesuatu yang baru. Si siswa yang sering ngumpul dan bermain bersama teman-temannya banyak menemukan hal-hal yang baru dan salah satunya rokok. Si anak pada awalnya hanya ingin mencoba merokok, namun pada akhirnya menjadi kebiasaan. Dan menurut si siswa yang saya teliti, rokok merupakan salah satu pengusir ngantuk dan juga si siswa merasa jika ia tidak merokok, ia akan kehilangan konsentrasi dalam belajar. Entah dia mendapat teori dari mana. Kemudian, keinginan untuk diterima oleh temannya. Nah, itu yang kedua. Si anak lebih banyak menghabiskan waktu di luar bersama teman-temannya. Jadi otomatis dia akan berkumpul. Dan saat berkumpul itu, rokok yang merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh teman-temannya. Dan dia pun, sehingga si siswa itu pun juga ikut merokok sebagai pernyataan bahwa ia merupakan salah satu dari bagian kelompok itu. Kebanyakan faktor dari temannya itu juga mengatakan
Dan dia juga mengatakan bahwa jika merokok, mereka bisa terlihat gentleman. Kemudian faktor kedua eksternal, yaitu pola asuh orang tua. Ayah si siswa juga merokok, sehingga si siswa menganggap merokok itu bukan hal yang tidak diperbolehkan. Kemudian si anak melihat ayahnya merokok, jadi ya si anak tidak takut jika ia juga merokok. Tidak akan ada hukuman yang diberikan kepadanya jika ia merokok. Kemudian yang kedua, kurangnya pengawasan di lingkungan sekolah. Kurangnya pengawasan di lingkungan sekolah juga merupakan faktor utama ya teman-teman. Faktor utama yang menyebabkan si siswa itu merokok. Karena jika pihak sekolah membiarkan siswa-siswanya berada di kantin luar sekolah yang sulit diawasi, dan kantin yang berada di luar sekolah dan tidak adanya pembatasan, otomatis siswa itu akan merokok. Dari pernyataan di atas, maka upaya dan tindakan atau solusi yang dilakukan, teknik ini digunakan untuk menghilangkan kebiasaan merokok. Pada studi kasus, salah satunya adalah yang pertama, memberikan tugas kepada si anak atau si siswa untuk mengurangi jumlah rokok yang dihisap perlahan-lahan, bukan semuanya tapi perlahan-lahan. Kemudian yang kedua, membuat dirinya bersikap tegas terhadap apa yang diinginkan yang akan dirubah. Bentuk tindak lanjut ini diperlukan untuk mengetahui dan mengikuti perkembangan atas kemajuan konselingnya. Yang ketiga, faktor dari ayahnya pun tidak boleh merokok ketika melihat anaknya, karena itu juga faktor agar anak tidak termakan bujuk rayu si rokok itu. Nah, saran dari saya sebagai moderator untuk mengatasi dan membantu kasus siswa yang merokok di lingkungan sekolah, disarankan perlunya kerjasama dalam memberikan pengertian dan perhatian yang intensif dalam membimbing dan memperhatikan perkembangan pendidikan pada siswa antara guru pembimbing di sekolah, wali kelas, dan orang tua siswa. Guru pembimbing diharapkan memberikan bimbingan individu yang intensif, atau dalam artian dengan sungguh-sungguh melakukan usaha untuk mendapatkan hasil yang maksimal, serta pemahaman tentang perilaku secara klasikal maupun individual agar siswa dapat terhindar dari masalah perilaku merokok. Kemudian orang tua siswa hendaknya lebih memperhatikan keinginan dari kebutuhan anak, serta memberikan kebebasan kepada anak mengeluarkan pendapat sehingga dia akan merasa diperhatikan. Kemudian peserta didik yang hendaknya mendiamkan masalahnya begitu saja. Dengan demikian, diharapkan peserta didik mau meminta bantuan kepada guru pembimbing yang ada di sekolah, sehingga dapat dengan segera menyelesaikan masalahnya, terutama masalah perilaku merokok di lingkungan sekolah. Nah, itu adalah sedikit penjelasan tentang kasus merokok terhadap masa remaja. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa Anda menyukainya, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ingat adik-adik, merokok itu berbahaya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.